Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Husnia Nabila Zahro, mahasiswi Universitas Terbuka Semarang, jurusan Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan kegiatan penyuluhan COVID-19 dengan judul Kenal Lebih Dalam dengan COVID-19. What is the COVID-19 virus? Mari kita berkenalan dengan COVID-19. More question. Apakah kamu tahu apa itu COVID-19? Lalu, bagaimana cara mencegah dan juga mengobatinya? Bagaimana cara mendiagnosisnya? Bagaimana COVID dapat menimbulkan komplikasi? Dan sudahkah kamu tahu gejalanya? Apakah kalian sudah tahu? Daripada bertanya-tanya, yuk kita kupas tuntas mengenai virus COVID-19. Oke, introduction terlebih dahulu ya. Virus ini adalah salah satu virus yang mematikan di dunia. Sejauh ini, sudah 256 juta kasus yang ditemui di dunia, dengan total orang yang meninggal 5,13 jiwa. Banyak bukan? Lalu, di Indonesia kira-kira berapa ya? Sedangkan di Indonesia sebanyak 4,25 jiwa, dengan yang meninggal sebanyak 144.000 jiwa. Yuk kita lihat diagramnya. Ini merupakan salah satu diagram yang saya ambil dari salah satu web resmi pemerintah. Di sini dapat kita ketahui bahwa grafik yang warna merah adalah grafik banyaknya orang yang meninggal karena COVID-19, sedangkan grafik yang berwarna toska merupakan grafik orang yang sembuh setelah terkena COVID-19. Sedangkan grafik yang warna ungu adalah jumlah kasus terkonfirmasi penderita COVID-19. OMG, ternyata COVID-19 sangat mengerikan. Menurut kalian gimana? Mengerikan apa enggak? Okay, then we know what the COVID-19 virus. Let's see the next page. Oke, maaf ya. Teks yang bawahnya ini sedikit ke atas. Apa itu COVID-19? Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan. Kalian udah tahu nggak sih Wuhan itu di mana? Gambar di samping merupakan gambar peta Wuhan yang terletak di China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand. Oh maaf, di sini Jepang ditulis 2 kali, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Dan sekarang sudah hampir seluruh dunia sudah terkena COVID-19. Walaupun sudah berangsur-angsur membaik dan bahkan sudah ada negara yang kasus coronavirusnya sudah sangat-sangat rendah. Penyebab virus corona atau COVID-19.
Penyebab coronavirus merupakan virus single strand RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota atau crown atau corona. Virus lain yang termasuk dalam kelompok yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Self-Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan-hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata seseorang, berisiko untuk tertular penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya. Let's moving. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah sebagai berikut. Let's slide. Gejala COVID-19 yang pertama, demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua, batuk kering dan juga pilek. Yang ketiga, hidung berair dan bersin-bersin. Yang keempat, nyeri tenggorokan dan juga sesak napas. Gejala virus tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Center of Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 nCoV dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Bagaimana cara mendiagnosisnya ya? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mendiagnosisnya? Mari kita simak. Cara mendiagnosis COVID-19. Infeksi coronavirus umumnya diketahui mulai gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluarkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula, sediaan dahak dan bila diperlukan cairan bronkus atau saluran pernapasan yang lebih kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan diperiksa untuk menemukan RNA virus corona. Untuk pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan pemeriksaan
rongsen atau X-ray dada, dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambaran kekurangan di kedua paru. Lalu, bagaimana komplikasi virus corona atau COVID-19 dapat terjadi? Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti pneumonia berat, demam tinggi, dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi 2019 novel coronavirus. Beberapa antivirus yang telah berhasil menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya belum menunjukkan hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas mulai mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Namun, sekarang sudah ada vaksin yang dapat meningkatkan antibodi kita sehingga dapat meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19 dan menegakkan angka kasus COVID-19. Walaupun kita semua sudah divaksin, tapi jangan sampai lengah ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan juga menghindari kerumunan. Ingat, virus corona masih ada berdampingan dengan kita. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti: pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Kalian sudah lakukan apa belum? Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Yang keenam, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Yang ketujuh, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Yang kedelapan, hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Kesembilan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Yang ke-10, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga. Dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Oke, ternyata sudah akhir dari penyuluhan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Thanks for attention guys. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.